membahas tentang keutamaan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan segala kesempurnaan perbuatan, segala kesempurnaan sifat, segala kesempurnaan asma Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang mantap dan kuat di dalam kalbunya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala asma-asma'nya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang salah satu maqam, yang salah satu tempat, derajat yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tersebut di dalam kalbunya adalah sebuah keyakinan, pengetahuan, perasaan dan keyakinan Allah muraqabah terhadap dirinya. Muraqabah berarti adalah pengetahuan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi segala sesuatu dari diri kita ini, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniyahnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan asma-Nya memiliki asma Ar-Raqib yang artinya maha mengawasi, Al-Alim maha mengetahui, Al-Basir maha melihat, dan Al-Hafiz maha memelihara ataupun menjaga. Keyakinan dan pengetahuan kita tentang asma Allah tersebut hendaknya melahirkan sebuah keyakinan di dalam kalbu yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi setiap detik, setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya orang-orang yang beriman merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Masyarakat muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan diri kita sangatlah dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat dengannya. Bahkan di dalam surat yang lain ditegaskan oleh Allah kedekatan Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada diri kita, yaitu jauh lebih dekat dibandingkan kedekatan urat leher kita kepada diri kita. Urat leher itu letaknya di dalam, tidak di luar. Dan Allah lebih dekat kepada diri kita dibandingkan kedekatan urat lehernya kita. Kalaupun Bapak Ibu Saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allah tidak dekat secara zat dengan kita, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan diri kita secara sifat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di dalam diri ini yang menjadi inti diri adalah ruh, maka ruh itu memiliki 7 sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Qadrat, iradat, sami', basar, kalam, hayat, ilmu. Itulah yang menjadi anggota dari kemampuan ruh kita. Dan sesungguhnya yang ketujuh itu adalah sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dengan sami Allah, kita melihat dengan basirahnya Allah, kita berkalam dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dengan ilmunya Allah, kita hayat hidup dengan hayat Allah, kita berkehendak dengan iradat Allah, dan kita berkodrat dengan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya itu tidaklah diri kita yang sebenarnya dalam pengertian Allah yang memiliki. Begitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan yang kokoh dalam kalbu orang yang beriman Allah Maha Ar-Raqib, wa kana Allah kulli syai'ir raqiba. Allah Maha
mengawasi segala sesuatu itu tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap diri orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena memang di kolbunya merasakan kehadiran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala setiap saat di dalam kehidupan ini. Yang akibatnya Bapak Saudaraku kaum muslimin, tentu orang-orang yang beriman kepada Allah yang menanamkan di dalam kalbunya muraqabah, merasa diawasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yang pertama tentu adanya rasa kegembiraan, kesenangan, kesukacitaan karena dirinya yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikannya. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ihsan, ma huwal ihsan ya Muhammad, apa yang dikatakan dengan ihsan ya Muhammad? Maka Rasulullah SAW menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarafu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak sanggup untuk memandang Allah, maka yakinlah Allah memandangmu. Untuk yang pertama itu memang tingkatnya tinggi Bapak Saudaraku kaum muslimin. Karena tidak semua kita akan sampai ke maqam itu, mampu memandang Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah memandang Allah. Apabila kita tidak ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan dapat seperti itu. Paling tidak yang kedua, yaitu yakinlah Allah memandang kita, mengawasi kita, melihat kita, memperhatikan kita. Maka perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita orang-orang yang beriman tentunya memberikan kegembiraan ketika melakukan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zat yang maha agung yang memperhatikan kita, yang melirik perbuatan kita, bahkan kalau Bapak Ibu Saudaraku kaum muslimin sebagai pegawai, pimpinannya memperhatikan, pimpinannya melihat perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, tentu ada semacam kesenangan di dalam hati karena memang dia perhatikan. Apalagi yang memperhatikan ini adalah zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu kegembiraannya diperhatikan Allah Subhanahu wa taala itu melakukan perbuatan akan sangat luar biasa. Yang kedua adalah akan memberikan langkah ataupun dorongan, motivasi melakukan setiap amaliyah itu secara sungguh-sungguh, karena memang diawasi, karena memang dilirik, diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia yakin diperhatikan, tentu amaliyah itu akan dilakukan secara baik, secara benar, secara sungguh-sungguh, secara serius, karena memang diperhatikan oleh zat yang maha agung. Tidak mungkin ketika kita diperhatikan, bekerja oleh atasan, pimpinan, terus kita lakukan perbuatan itu secara asal-asalan. Tentu tidak patut. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikannya. Lebih tidak patut lagi ketika amaliyah itu dikerjakan asal-asalan. Ketika orang yakin, orang beriman yakin ini diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memiliki dorongan, motivasi yang kuat untuk melakukan amaliyah itu secara baik, secara benar. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang paling bagus amalannya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditegaskan di antara makna ahsanu amala, amalan yang paling bagus itu yang pertama adalah syaratnya, kriterianya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, memurnikan Allah sebagai yang dituju dalam setiap amaliyah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak peduli dengan makhluk, mendapat perhatian, mendapat sanjungan ataupun bahkan celaan dari makhluk, itu tidak peduli. Yang dipedulikan adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini yang
membalasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ketika orang merasa muraqabah, di kalbunya ada muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul di kalbunya al-haya atau malu. Malu ketika melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Zat yang Maha Agung. Karena memang diperhatikan. Ya. Karena merasa diperhatikan bukan malu. Andai perbuatan ini tidak baik, apatah lagi sampai salah, apatah lagi sampai dosa besar, dia akan takut melakukannya. Kenapa? Karena ini dilihat, dilirik, diperhatikan, diawasi. Apatah lagi ada makhluk lain yang Allah ciptakan yang setiap saat juga mengawasi, menemani dan mencatat setiap amaliyah yang kita lakukan, yaitu malaikat raqib dan atid. Maka tentu tidak mau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Zat yang Maha Agung. Ada malu di kalbunya. Tetapi Bapak Saudaraku kaum muslimin, tidak aneh saat ini terkadang jangankan kantoran, masjid saja kita beri CCTV. Agar apa? Agar dilihat orang-orang yang berperilaku yang tidak diridai Allah. Padahal ke masjid ini kan yang masuk kan hanya umat Islam ini. Umat Islam yang masuk ke masjid. Tidak ada non-muslim itu jarang masuk ke masjid. Tapi kenapa kita perlu CCTV juga? Kan gitu. Padahal selagi sebagai orang beriman semestinya CCTV Allah itu telah cukup untuk membuat dirinya terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan yang merugikan jamaah. Tetapi itu berarti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat lemah. Di dalam kalbunya tidak ada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tidak malu melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa dan negara? Karena di kalbunya juga tidak ada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Saudaraku kaum muslimin, kita semua yang beriman kepada Allah itu yakin benar bahwasanya Allah muraqabah, Allah Maha mengawasi setiap detik, setiap saat, apapun yang terbersit di kalbu ini, apapun yang terlintas di pikiran ini, apatah lagi yang dizahirkan dengan jasad ini. Wa maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi